Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba ini.
bersatu di dalam doa. Ya Tuhan kami, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Pada hari ini berkenanlah kiranya Engkau atas kami umat-Mu dalam suatu ibadah datang ke hadapan hadirat-Mu dan mengucap syukur buat apa yang sudah Engkau lakukan dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Walaupun Engkau tidak menjanjikan langit yang selalu cerah, persoalan selalu ada, masalah pun datang silih berganti. Tetapi ketika kami masih berdiri hari ini di hadapan hadirat-Mu, ini adalah satu bukti bahwa Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau memberikan kami kemenangan dan suatu bukti bahwa pemeliharaan-Mu itu nyata. Dan hari ini Tuhan, kami datang dengan ucapan syukur bahwa Engkau sudah memelihara kehidupan kami. Walaupun banyak hal terjadi, terkadang kami tidak mengerti, namun kami percaya bahwa Engkau tidak pernah memberikan yang jahat, karena Engkau Allah yang Maha Kuasa, namun Engkau juga Allah yang penuh dengan kasih. Engkau Allah yang Maha Kuasa, namun Engkau juga Allah yang kenal kami. Engkau Allah yang Maha Kuasa, namun juga Engkau Allah yang mau untuk melakukannya bagi kami. Biar kiranya segala puji sembah dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan saatnya kami mau duduk diam, sebab saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman itu adalah Engkau sendiri. Firman yang menghidupkan, firman yang menyembuhkan, firman yang membuka jalan di mana tidak ada jalan, dan firman yang memberikan damai dan sukacita. Oleh sebab itu teruslah Tuhan berbicara. Hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu saja. Oleh sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Sebab kami percaya Engkau yang akan berbicara secara pribadi lepas pribadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu sudah yang dikasih oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali. Apa kabar? Iya, sukacita, tetap semangat, mengucap syukur. Sebab kalau kita masih ada sampai hari ini, semua ini adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan hari ini kita akan bersama-sama dalam hadirat Tuhan, bagaimana firman Tuhan akan mau terus berbicara. Dia akan memimpin, menuntun kita hari demi hari selama kita di dalam dunia ini sampai kita bertemu dengan Tuhan. Itu sebabnya tidak ada alasan untuk jadi lemah, tidak alasan untuk jadi takut, apalagi khawatir. Walaupun keadaan memang tidak menunjukkan hal-hal yang baik, tapi Tuhan itu selalu melakukan yang terbaik. Pemeliharaannya, penyertaannya, perlindungannya, mujizatnya, hadiratnya, semua masih ada. Seperti hari ini ada bersama dengan kita. Dan satu hal lagi, Tuhan kenal engkau. Dia tahu siapa kita, Dia tahu keberadaan kita. Itu sebabnya kalau kita ada bersama-sama pada hari ini, semua ini bukan satu kebetulan, tetapi memang Tuhan memanggil kita. Dan adalah satu kemenangan ketika kita ada dalam hadirat Tuhan. Sebab iblis tuh gak suka kalau kita ada dalam hadirat Tuhan. Si iblis itu tahu bahwa kita pasti akan diberkati. Dia berusaha untuk menghalangi, dia berusaha untuk mencegah supaya kita tidak dekat sama Tuhan. Tapi hari ini kita adalah umat yang menang. Oke, kita akan baca di dalam Keluaran. Keluaran pasal 16 ayat yang keempat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Bapak Ibu saudara-saudara, Allah bicara sama Musa, Musa, mulai besok aku akan turunkan hujan roti dari langit, dan nanti umat Tuhan tinggal mungutin sehari untuk sehari saja, sekalian aku akan kucoba, katanya gitu ya, apakah mereka itu taat atau enggak. Tapi satu hal yang paling penting yang harus kita garis bawahi, bahwa Tuhan pemberi berkat.
Bagaimanapun caranya, apakah mau diturunin dari langit, apakah melalui usaha, melalui apapun lah, Tuhan itu nggak pernah kehabisan cara. Satu hal yang harus kita ingat, nomor satu, Tuhanlah pemberi berkat. Bapak Ibu Saudara-saudara, selama kita di dalam dunia ini, kita masih nginjak tanah bukan? Kita belum melayang-melayang di sorga. Jadi kita masih hadapi bagaimana kesehari-harian itu harus kita lewati. Bagaimana keadaan yang katanya semakin susah, bagaimana keadaan bisnis yang tidak menentu, tahun berikutnya katanya begitu menyeramkan. Tetapi hari ini kita baca, Tuhan pemberi berkat. Dia akan pelihara selama kita di dalam dunia ini, sampai kita bertemu dengan Tuhan. Dan kita adalah umat. Oleh sebab itu jangan keluar dari kasih karunia, jangan lari, tetapi terus bersama dengan Tuhan. Kita lihat contoh ya, kita lihat contoh. Kita baca 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang pertama. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau ku katakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Halo Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang kita baca tadi adalah satu kisah di mana Elia berkata sama Ahab, demi Tuhan yang hidup, nggak bakalan ada hujan sampai aku katakan. Kebayang nggak sih raja dibilang begitu? Wih, marah tuh ya. Waduh Elia, aku bunuh kau gitu. Masa kau mengutuki gitu? Dan benar, tidak ada hujan. Lalu Allah berfirman, Elia, kau pergi ke sebelah timur sungai Yordan. Di sana ada sungai kecil, sungai Kerit. Kau di sana. Sebab akan timbul kelaparan, akan timbul kesusahan. Tapi kau nggak usah takut. Aku sudah perintahkan burung gagak. Nanti pagi dan sore rutin bawain roti dan daging. Minumnya gimana minumnya? Minumnya itu sungai. Pokoknya itu sungai, walaupun kecil airnya jernih, dan kau minum dari situ. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tadi baru kita katakan Tuhan pemberi berkat. Keadaan menjadi susah, keadaan menjadi sulit, nggak ada hujan, terancam kelaparan, resesi, krisis gitu ya. Lalu Tuhan suruh Elia, kau ke sana. Di tempat itu aku akan pelihara. Bapak Ibu saudara-saudara, burung gagak tahu ya, burung gagak ya, burung yang makan bangke, makan daging. Tuhan perintahkan burung gagak pagi dan sore rutin, nggak bakalan terlambat, ya. Nggak bakalan terlambat, bawa daging sama roti. Mikir nggak sih, tuh burung gagak bisa-bisanya bawain Elia roti dan daging. Mau juga dimakan aja tuh roti sama daging sama si gagak. Bener nggak sih? Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Allah terlalu berkuasa. Masalah kita yang menurut kita begitu berat, begitu sukar gitu ya, kayaknya nggak mungkin nih, nggak mungkin.
Bagi Tuhan itu mungkin. Masalah yang begitu besar itu bagi Tuhan itu kecil. Karena Tuhan lebih besar, lebih berkuasa dari setiap permasalahan kita. Dan ini satu contoh bahwa Elia di dalam keadaan yang sukar, keadaan yang sulit, Allah pelihara dia. Halo, bagaimana dengan kita hari ini? Kita masih was-was? Kita khawatir? Pastilah, pasti. Kadang-kadang kita barangkali ya, iman kita naik turun. Lagi semangat, iya semangat. Kadang-kadang kita melihat khawatir lagi. Ya Tuhan, berikan aku kekuatan, semangat lagi. Lalu kita lihat lagi ke dunia, khawatir lagi. Sebabnya Tuhan berikan aku kekuatan terus menerus. Aku percaya kalau Engkau pelihara aku sampai hari ini. Udah berapa tahun kau hidup? Anak muda 20, 30, ada yang 40, 50, 70, 80. Udah berapa banyak Tuhan tolong kita. Kalau yang lalu Tuhan tolong, apakah lalu Tuhan itu tinggalkan kita? Selama kita berdiam, bertekun, beriman, Dia akan terus bersama dengan kita. Dia kenal kita, Dia sudah berkorban buat kita. Dia mati buat kita pun sudah dilakukan untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dan yang kita baca adalah bagaimana Tuhan pelihara Elia dalam keadaan sukar. Dan Tuhan juga tetap akan pelihara kita. Karena Allahnya sama, Tuhannya sama. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Allah yang sama, yang kenal kita. Dia juga bisa pelihara kita. Yang penting kita tahu sumbernya itu adalah dari sana. Kita tidak mencari berkat di mana ada berkat gitu. Tapi kita cari sumber berkatnya. Dan berkatnya adalah dari Tuhan. Tuhan pemberi berkat. Oke? Memang dengan kekuatan kita harus kerja keras. Tapi sumbernya dari Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan, aku akan turunkan mana pagi-pagi. Lalu umat Israel harus bangun pagi-pagi. Jangan terlambat, jangan kesiangan. Nanti rezeki keburu kepatok ayam. Harus bangun pagi-pagi, cepat kumpulkan. Artinya harus berjuang untuk mendapatkannya. Kita baca Keluaran pasal 20 ayat yang ke-9. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Kita akan lanjutkan. Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemanapun engkau pergi. Bapak, Ibu, Saudara, hal yang kedua adalah umat Israel harus keluar cepat, pagi-pagi, kumpulkan. Artinya harus berjuang untuk mendapatkannya. Hal pertama kita tahu bahwa berkat itu sumber dari Allah, diturunkan. Dan untuk mendapatkannya harus berjuang, harus disiplin, cepat kumpulkan. Dikatakan tadi 6 hari kau bekerja, 1 hari harus kau kuduskan, hari di mana engkau beribadah, engkau bertemu dengan Tuhan.
Artinya 6 hari itu akan lebih daripada cukup ketika engkau kumpulkan, sebab sumbernya sudah diturunkan. Dan dikatakan kerjanya itu harus dengan sekuat tenaga. Kerjakan apa yang ada di tanganmu, kerjakan dengan sekuat tenaga, mumpung masih ada kesempatan. Sebab pengetahuan, hikmat, dan usaha itu nggak ada gunanya di dalam dunia orang mati. Paham ya? Selama masih hidup. Kalau udah nggak hidup, nggak ada gunanya. Jadi yang kedua adalah harus berjuang. Berjuang. Sekalipun kita tahu sumber berkatnya adalah Allah, kita harus berjuang. Saudara nggak usah takut, Bapak Ibu saudara-saudara, karena Tuhan tetap bersama dengan kita. Kalau tadi sumbernya kita tahu, sekarang berkatnya itu sudah ada. 6 hari bekerja katanya, 1 hari engkau kuduskan hari Sabat, dan kita berjuang dengan sekuat tenaga mumpung masih ada kesempatan. Dan itulah yang dikatakan kita mengumpulkan mana untuk kehidupan kita selama kita di dalam dunia ini, bukan? Kalau di sorga nanti udah lain lagi ceritanya. Tapi itu adalah wujud pemeliharaan Tuhan dalam setiap kita, dalam umatnya yang percaya. Jadi hal yang kedua apa? Berjuang. Halo? Saya di proyek nih ya. Begitu tank kerja masing-masing. Mandornya, tukang, wah kerja. Kalau yang tidur dapat upah coret, ya. Iya, mereka bangun berjuang dan berkat sudah disedia. Disiplin, oke? Yang ketiga kita akan lihat tujuan dari berkat itu apa. Kita baca Amsal pasal 3 mulai ayat yang pertama. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang ketiga adalah berkat itu, mana itu, makanan itu, hasil kerja keras itu ditambahi oleh Tuhan tentang umur panjang dan lanjut usia. Itu adalah berkat. Itu adalah berkat yang Tuhan berikan dari kerja kita. Bukan cuma kita cukup, tapi Tuhan bubuhi dengan umur panjang dan sukacita. Yaitu ketika kita tidak melupakan ajaran-ajaran Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Dan terakhir kita baca Kejadian. Kejadian pasal 22 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Dan ini adalah yang terakhir. Ketika engkau tahu sumbernya, lalu engkau bekerja, berjuang, diberkati, ditambahkan engkau dengan panjang umur dan sehat serta sejahtera, dan dikatakan sampai kepada anak cucumu akan diberkati, turun-temurun. Dan bukan cuma itu, engkau akan jadi berkat bagi orang lain.
Dan ini disampaikan berkat Tuhan kepada Musa, kepada Abraham, maksud saya. Lalu turun kepada Ishak, turun kepada Yakub, terus turun temurun. Allah yang sama, Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Dan kita ketika percaya kepada Yesus, dikatakan kita menjadi keturunan Abraham, berhak menerima janji itu. Lalu jadi Bapak Ibu Saudara, kita tahu sumbernya, Tuhan turunkan mana itu, namun kita terus berjuang, kita kumpulkan, lalu Allah memberkati kita dan jadikan kita jadi berkat, ditambahi dengan umur panjang dan kesehatan, dan juga kita jadi berkat bagi orang lain. Itu sebabnya selama kita di dalam dunia ini, tetaplah setia, tetaplah kuat, berharap terus kepada Tuhan. Enggak ada yang mustahil buat Tuhan. Kita sudah baca tadi, kita lihat contoh-contoh yang kadang-kadang mustahil bagi kita. Enggak mungkin Tuhan, enggak mungkin Tuhan. Tapi buat Tuhan enggak ada yang enggak mungkin. Burung gagak itu daging itu makanannya. Kenapa enggak ditelan aja burung gagak? Tapi Tuhan perintahkan burung gagak untuk memberi makan Elia, dan seterusnya dan seterusnya. Jadilah kuat, tetaplah semangat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, pada hari ini Engkau memberikan kami kekuatan selama kami di dalam dunia ini. Pemeliharaan, penyertaan, perlindungan-Mu itu nyata dalam kehidupan kami. Berikan kami kekuatan untuk terus kami berharap, untuk terus kami beriman, untuk terus kami bersandar, tidak dengan kekuatan kami, tetapi bersama dengan Engkau yang memberikan kami kekuatan. Memberkati setiap kami yang saat ini bersama-sama mengikuti ibadah dalam media online ini Tuhan. Siapapun kami, dimanapun kami berada, kasih-Mu, berkat-Mu, penyertaan-Mu menjangkau setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, ini bukan suatu kebetulan, tetapi memang Engkau sendiri yang ingin melakukannya bagi kami. Ada kami yang datang dengan kurang sehat, tetapi Engkau menjamah karena mujizat-Mu masih sama. Mungkin kami datang kurang berkat, tetapi Engkau yang memelihara Elia, Engkau juga Allah yang sama, yang bisa melakukan tanda-tanda heran. Dan kami akan terus berjuang dengan kekuatan-Mu sampai dunia melihat ketika Engkau memberkati kami, bahkan kami pun bisa jadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, meteraikan setiap janji firman-Mu menjadi hidup dalam kehidupan kami, menjadi berkuasa, dan kami menjadi semakin kuat, semakin bertumbuh kerohanian kami, dan semakin dewasa. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang memegang janji, dan Engkau Allah yang memelihara kehidupan kami. Demikian juga hari ini Tuhan, hari pertama di minggu ini kami mulai bersama dengan Engkau, dan kami menyerahkan hari-hari yang akan kami lewati sepanjang minggu ini. Apapun yang Engkau percayakan untuk kami kerjakan, akan kami kerjakan bersama dengan Engkau. Engkau yang akan memberikan kekuatan, Engkau yang membubuhi dengan berkat, Engkau yang membubuhi dengan mujizat. Apakah ketika kami sedang berbisnis berniaga, ataukah ketika kami sebagai ibu rumah tangga sekalipun, ataupun kami yang bekerja dimanapun tempat kami bekerja, ataupun kami yang sebagai mahasiswa, sebagai pelajarkah, Engkau yang merajut masa depan yang terbaik. Atau mungkin kami yang sudah tidak bekerja sekalipun, Engkau cukupi dengan cara-Mu yang ajaib. Berkati anak-anak, mantu-mantu maupun cucu-cucu kami. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, sampai kami bisa melihat anak-anak dari anak-anak kami tumbuh dewasa di dalam Engkau. Hari ini Tuhan, hari kemenangan yang Engkau berikan kepada kami, dan kami percaya Engkau terus melakukannya bagi kami. Dan kembalikan kami minggu berikutnya seperti hari ini, saat kami berkumpul bersekutu dengan saudara-saudara kami seiman dalam suatu ucapan syukur. Demikian juga Engkau kembalikan pada minggu berikutnya. Terima kasih buat hari ini. Kami percaya Engkau masih terus melakukannya bagi kami, memelihara dan memberkati dalam suatu ucapan syukur. Dan ini adalah doa kami dengan iman, dengan percaya,
dengan sukacita kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia